Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hafizah Arsi Hoyrunisa dari nomor undi 8. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari buku kumpulan cerita rakyat Banjarnegara Jilid 1 yang berjudul Caka Umbaran. Di sebuah desa yang tenang, tumbuhlah seorang pemuda bernama Caka. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan bijaksana. Namun ada satu lubang besar di hati. Sebuah ruang kosong berupa kasih sayang yang tak mampu diisi oleh kakek dan ibunya. Sejak tangis utamanya pecah ke bumi, Caka tak pernah melihat sosok lelaki yang disebut ayah. Baginya, ayah hanyalah sebuah kata tanpa rupa, sebuah nama tanpa suara. Semakin tinggi tubuhnya menjulang, semakin besar pula rasa ingin tahu. Namun, setiap kali ia bertanya pada Ki Ageng Kiri, sang kakek hanya terdiam 1000 bahasa. Begitupun dengan ibundanya Dewi Nawangsari yang selalu mengalihkan pembicaraan. Ibunda, seperti apakah Ramandaku? Anakku, Ramandaku adalah lelaki yang gagah dan tampan seperti dirimu. Beliau berbudi luhur dan sangat baik hati. Jika Ramanda orang baik, pasti dia ada bersama kita sekarang, ibunda. Hati Dewi Nawangsari hancur. Ia terikat janji kepada suaminya untuk merahasiakan identitas ayahnya demi keselamatan Caka. Namun, ia juga tak tega melihat kebencian mulai tumbuh di hati putranya. Tapi ayahanda, bukankah kita punya janji? Ayahanda tidak lupakan dari perjanjian kita dengan Ramanda Caka Umbaran. Momen ini adalah kasih berbeda. Biarlah sampai semua kita tahu demi masa depan Caka Umbaran. Maka dipanggillah Caka Umbaran. Di hadapan putranya, Dewi Nawangsari menatap mata sang anak dengan seksama. Dengan suara yang terbata, ia menceritakan rahasia kelahirannya, tentang siapa ayahnya, dan mengapa selama ini jati dirinya disembunyikan. Mendengar itu, Caka Umbaran tersentak hatinya. Ibunda, jika memang demikian kenyataannya, izinkan aku pergi. Izinkan aku sekali saja menemui Ramanda di Mataram. Setelah mendengar kenyataannya bahwa ayahnya adalah penguasa Mataram, perasaan Caka Umbaran campur aduk. Ada marah, sedih, tapi juga bangga. Lalu ia memutuskan untuk segera berangkat ke Mataram.
Jaka Umbaran pergi kembali ke Mataram, sementara Ki Ageng Giring dan Dewi Nawangsasi berjalan ke arah barat. Kenapa berat sekali? Awas, ada longsoran! Di mana Ki Ageng? Ki Ageng Giring! Pengikut Ki Ageng Giring mengabarkan lenyapnya Ki Ageng Giring pada pengikut Dewi Nawangsasi. Sementara Dewi Nawangsasi sedang bertapa di atas pohon elo di tepi kali Sapu. Baru saja kabar itu disampaikan,